Pelatih Vietnam tercengang hingga auto kejang-kejang. Inilah penyebab kekalahan memalukan dari Indonesia dengan skor telak 5-0. Daftar penghargaan ASEAN Cup U16 2024, Muhammad Zahabi Gholi jadi pemain terbaik. Reaksi bangga dan bahagia Erick Thohir lihat timnas Indonesia luluh lantakan Vietnam 5-0 di Piala AFF U16 2024. Rencana mengejutkan Tran Minh Chien usai kekalahan memalukan Vietnam dari Indonesia, liburan, kompetisi, dan latihan di luar negeri. Sempat didepak klub Eropa karena performanya melempem, pemain timnas Indonesia ini perlahan bangkit dan kembali rebut kepercayaan STY. Reaksi fans Vietnam yang bikin geli setelah timnya dibantai timnas Indonesia U16 5 gol tanpa balas, sangat putus asa dan pesimis sekali sampai bilang seperti ini. Kabar buruk hampiri rekan Bagot usai masuk skuad Ipswich Town di Premier League 2024/2025. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pelatih Vietnam tercengang hingga auto kejang-kejang. Inilah penyebab kekalahan memalukan dari Indonesia dengan skor telak 5-0. Pelatih timnas U16 Vietnam Tran Minh Chien menyatakan keterkejutannya setelah melihat timnya dihancurkan oleh timnas U16 Indonesia. Dalam pertandingan perebutan tempat ketiga ASEAN Cup U16 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta pada Rabu 3/7/2024 sore waktu Indonesia Barat. Vietnam harus menerima kekalahan telak 5-0 dari Indonesia. 5 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Zahabi Gholi 45, 78, Dava Zaidan 45 tambah 3, dan Daniel Alfredo 76, 82. Setelah pertandingan, Tran Minh Chien mengaku tak menyangka timnya akan kalah dengan skor sebesar itu. Ini adalah hasil yang tidak saya duga, ujarnya kepada Superball.ai mengutip dari Laodong. Ia menambahkan bahwa para pemainnya bermain dengan baik dan seimbang hingga akhir babak pertama. Namun Minh Chien menyayangkan hilangnya fokus para pemainnya di akhir babak pertama yang mengakibatkan 2 gol masuk ke gawang mereka hanya dalam waktu 3 menit sebelum jeda. Menurutnya, para pemain telah memberikan kemenangan mudah kepada Indonesia. Momen kehilangan konsentrasi dan kurangnya pertarungan sengit di menit-menit akhir membuat kami kebobolan 2 gol. Jelas sekali kami memberikan gol dan kemenangan kepada timnas U16 Indonesia, katanya. Minh Chien juga mengakui bahwa menurunnya kondisi fisik berdampak pada kemampuan pemain dalam mengendalikan diri, yang berujung pada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Seperti yang Anda lihat, sepak bola remaja memiliki banyak situasi tak terduga. 2 gol tersebut terjadi terlalu cepat di penghujung babak pertama karena kekuatan fisik mereka menurun, jelasnya. Akibatnya, para pemain tidak bisa mengendalikan diri dan membuat kesalahan konyol. Kami kehilangan fokus dan harus menanggung akibatnya, tambah Minh Chien. Minh Chien menekankan pentingnya belajar dari pengalaman ini dan terus berkembang secara profesional melalui banyak pertandingan. Ia menyatakan bahwa staf pelatih dan pemain akan mengevaluasi kembali kemampuan masing-masing posisi. Saya juga akan mengevaluasi kembali kemampuan profesional saya, tutupnya.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Daftar penghargaan ASEAN Cup U16 2024, Muhammad Zahabi Ghali jadi pemain terbaik. Berikut daftar penghargaan pada ajang ASEAN Cup U16 2024 di Indonesia. ASEAN Cup U16 2024 melangsungkan 2 laga terakhir pada Rabu dalam kurung 3 Juli 2024. Semua laga tersebut digelar di Stadion Manahan, Surakarta. Pertandingan pertama yakni mempertemukan timnas U16 Indonesia versus Vietnam. Pada kesempatan ini, tim asuhan Nova Arianto berhasil meraih kemenangan 5-0 atas Vietnam. Hasil ini sekaligus mengantarkan timnas U16 Indonesia mengunci peringkat ketiga terbaik. Lanjut ke laga kedua. Laga kedua mempertemukan Australia versus Thailand. Ini merupakan laga final ASEAN Cup U16 2024. Berlangsung seru dan sengit, duel antara Australia versus Thailand berakhir sama kuat 1-1. Pertandingan lalu dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan juara. Australia berhasil mengamankan gelar juara setelah mengalahkan Thailand dengan skor 8-7 pada babak adu penalti. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turun langsung untuk memberikan penghargaan. Pemain timnas U16 Indonesia Muhammad Zahabi Ghali berhasil menyabet status sebagai pemain terbaik di ASEAN Cup U16 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Reaksi bangga dan bahagia Erick Thohir lihat timnas Indonesia luluh lantakan Vietnam 5-0 di Piala AFF U16 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa bangga dengan penampilan gemilang timnas Indonesia U16 yang berhasil mengalahkan Vietnam dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Setelah kalah 3-5 dari Australia di semifinal yang berlangsung pada Senin dalam kurung 1/7, Garuda Muda harus berjuang kembali di Stadion Manahan, Surakarta pada Rabu dalam kurung 3 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia U16 menang telak 5-0. Erick Thohir mengungkapkan kebahagiaannya atas prestasi yang diraih timnas Indonesia U16 meskipun belum berhasil meraih gelar juara pertama. Kemenangan besar atas Vietnam yang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola ASEAN membuat Erick Thohir merasa bangga. Saya bangga tim nasional U16 menang lawan Vietnam dengan jumlah gol yang besar. Namun kita jangan menjadi besar kepala, ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima pewarta. Ia menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari kekalahan melawan Australia sebagai bagian dari introspeksi diri, baik bagi pemain maupun pelatih, terutama karena Indonesia masuk ke kejuaraan ini sebagai juara bertahan. Lebih lanjut, Erick menambahkan bahwa pencapaian peringkat ketiga di AFF U16 2024 dan kemenangan besar yang diraih oleh timnas U16 menjadi modal berharga menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi para pemain dan pelatih untuk terus meningkatkan
kemampuan dan performa mereka dalam menghadapi tantangan di kompetisi yang lebih besar. Erick Thohir juga berharap bahwa hasil ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk berlatih lebih keras dan lebih fokus dalam persiapan mereka. Dengan semangat dan kerja keras, Timnas Indonesia U16 diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik mereka di kualifikasi Piala Asia U17 dan membawa nama Indonesia semakin berkibar di kancah sepak bola internasional. Rencana mengejutkan Tran Minh Chien usai kekalahan memalukan Vietnam dari Indonesia, liburan, kompetisi, dan latihan di luar negeri. Pelatih Vietnam Tran Minh Chien mengungkapkan rencana timnya setelah menyelesaikan perjuangan di ASEAN Cup U16 2024. Pada pertandingan terakhir yang digelar Rabu dalam kurung 3 Juli 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Vietnam harus menghadapi timnas U16 Indonesia untuk memperebutkan peringkat ketiga. Sayangnya, Vietnam harus menyerah dengan skor telak 0-5. Tran Minh Chien kemudian memberikan ucapan selamat kepada timnas U16 Indonesia yang berhasil meraih peringkat ketiga. Selamat buat Indonesia atas kemenangan yang menakjubkan dan berhasil mendapatkan tempat ketiga di turnamen ini, kata Tran Minh Chien. Selanjutnya, Tran Minh Chien mengungkapkan rencana timnya ke depan. Pertama, ia akan memberikan waktu libur selama 1 pekan kepada para pemainnya. Setelah liburan selesai, para pemain timnas U16 Vietnam dijadwalkan untuk mengikuti kompetisi domestik. Selain itu, Vietnam berencana mengadakan pemusatan latihan dalam kurung TC di Cina dan Jepang sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan dimulai pada Oktober mendatang. Dalam kualifikasi tersebut, Vietnam akan bersaing di grup I bersama Yaman, Kirgistan, dan Myanmar. Sementara itu, timnas U16 Indonesia juga akan berpartisipasi dalam ajang tersebut, berjuang di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Setelah turnamen ini, kami akan istirahat selama 1 pekan, ujar Tran Minh Chien. Kemudian, anak-anak akan ikut kejuaraan domestik di Vietnam. Setelah itu kami akan mengikuti turnamen persahabatan di Cina dan juga mengadakan TC di Jepang sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U17. Dengan rencana ini, Tran Minh Chien berharap timnya dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan terus berkembang dalam kompetisi internasional. I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Sempat didepak klub Eropa karena performanya melempem, pemain timnas Indonesia ini perlahan bangkit dan kembali rebut kepercayaan STY. Berkat tangan dingin dari pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, ex-wonderkid timnas Indonesia berhasil menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah mengalami periode sulit dalam kariernya. Shin Tae-yong seolah berhasil memunculkan kembali kepercayaan diri dari Egy Maulana Fikri yang performanya sempat mengalami penurunan. Bagaimana tidak, pemain yang sempat digadang-gadang bakal menjadi bintang masa depan timnas Indonesia itu harus rela didepak dari klub Eropa karena performanya yang terus menurun kala itu.
Kita tahu jika Egy sempat menciba peruntungannya saat memutuskan untuk bermain di Eropa dengan bergabung ke klub Polandia Lechia Gdańsk. Di awal kariernya dengan Lechia Gdańsk, Egy sempat memberikan performa yang cukup menjanjikan. Namun sayang makin lama Egy justru makin jarang mendapatkan kesempatan bermain dan sulit menembus skuad Lechia. Dirinya pun memutuskan untuk pindah ke beberapa tim seperti FK Senica dan FC Vion. Namun sayang Egy masih kesulitan mengembalikan performa terbaiknya ditambah dengan cedera yang dialaminya. Hingga akhirnya dirinya pun memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan klub Dewa United. Egy Maulana Fikri sendiri sempat beberapa kali mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia. Namun sayang, terkadang Egy lagi-lagi kesulitan untuk memberikan performa terbaiknya dengan timnas Indonesia. Alhasil, Egy justru tak mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia di sejumlah agenda FIFA Matchday. Meski begitu, STY merupakan pelatih kerap memberi kesempatan kepada pemain yang pernah dicoret untuk kembali memperkuat timnas Indonesia apabila performanya membaik. Menurut Sintayong, Egy Maulana Fikri telah berjuang keras kembali ke performa terbaiknya saat bermain untuk Dewa United dan membuatnya layak dipanggil timnas Indonesia. Tidak ada alasan istimewa terkait kembalinya Egy ke timnas Indonesia, sebab dia bekerja keras di kompetisi. Jadi dipanggil, kata STY. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Reaksi fans Vietnam yang bikin geli setelah timnya dibantai timnas Indonesia U16 5 gol tanpa balas sangat putus asa dan pesimis sekali sampai bilang seperti ini. Begini reaksi fans Vietnam setelah timnya dibantai timnas Indonesia U16 dengan 5 gol tanpa balas. Dalam pertandingan perebutan juara ketiga ASEAN Cup U16 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta pada Rabu 3/7/2024 sore. Timnas Indonesia U16 sukses mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0. Hasil mengejutkan ini memicu berbagai reaksi dari para penggemar sepak bola Vietnam. Banyak fans Vietnam yang merasa pesimis dan mengakui keunggulan skuad Garuda Muda. Beberapa bahkan menyalahkan Federasi Sepak Bola Vietnam atas kekalahan telak ini. Kalah dalam hal kekuatan fisik jelas tak bisa dihindari. Melihat pemain Indonesia berlari seperti itu, kita bisa tahu bahwa fisik mereka lebih unggul, tulis Chuong Pan. Bubarkan Federasi Vietnam, sekarang nonton sepak bola Vietnam bikin darah naik, komentar Nguyen Hoa. Cuma menghabiskan uang rakyat, tambah terus-teran. Memalukan tapi masih bermimpi tentang Piala Dunia, sindir Hiep Pham. Ngoc Nguyen berkomentar apa kualitas orang Vietnam yang lebih baik dari orang Indonesia? Di Indonesia mereka dilatih dan diberi makan dengan baik, semangatnya bagus. Vietnam harus ditempatkan di posisi terbawah bersama Kamboja dan Laos. FX Chong Doan membalas, saya kira sekaranglah saatnya bagi Indonesia melihat bahwa dalam 1-2 tahun ke depan, Vietnam akan berada dalam masalah. Menyamakan dengan Kamboja dan Laos agak berlebihan, saat ini mungkin setara dengan Singapura dan Filipina. Hoang Minh Hat menambahkan mentalitas masyarakat Vietnam lebih berkembang dalam berpikir dan fisik, namun pemikiran masyarakat Indonesia kurang baik, daya tahannya bagus, tapi pemikirannya kalah total dengan Vietnam. Ta Ven Phu menulis, kalah dari Indonesia secara menyeluruh, dari yang tua sampai yang muda. Berhentilah menyebut mereka tim Belanda. Masalah utama adalah sepak bola Vietnam sedang terpuruk.
Reaksi ini menunjukkan kekecewaan mendalam dari para fans Vietnam terhadap performa tim nasional mereka dan berharap adanya perbaikan signifikan di masa depan. Kabar buruk hampiri Elkan Bagot usai masuk skuad Ipswich Town di Premier League 2024/2025. Pelatih Ipswich Town, Kieran Mchkena, bakal meminjamkan Elkan Bagot ke klub lainnya untuk musim 2024/2025. Elkan Bagot baru saja didaftarkan klubnya untuk kompetisi Premier League 2024/2025. Meski begitu, bek timnas Indonesia menerima kabar buruk dari klubnya saat ini. Pemain 21 tahun tersebut bakal dipinjamkan klubnya lagi untuk musim 2024/2025. Kieran Mchkena selaku pelatihnya di Ipswich Town mengaku sedang mengadakan diskusi soal peminjaman ke klub lainnya. Dirinya bakal berkomunikasi dengan Elkan Bagot pada awal pekan depan. Dirinya belum bisa berbicara terlalu banyak untuk sekarang. Kami sedang melakukan diskusi itu, ujar Kieran Mchkena. Kieran Mchkena sebenarnya menyukai kelebihan Elkan Bagot sebagai pemain bertahan. Dirinya punya atribut bagus sebagai pemain belakang. Namun bek timnas Indonesia dinilai harus mendapatkan menit bermain lebih banyak. Karena itu ia ingin meminjamkan Elkan Bagot ke klub lainnya demi menit bermain. Kami menyukai Elkan, ujar Kieran Mchkena. Kami pikir dia memiliki atribut yang sangat bagus. Tetapi bagi seorang bek muda, penting untuk mendapatkan kesempatan bermain. Dia mendapatkan beberapa pertandingan tahun lalu. Pada paruh kedua musim lalu tidak mendapatkan pertandingan sebanyak yang kami inginkan. Jadi, ada kemungkinan besar dia akan dipinjamkan musim ini untuk mencoba menambah pengalamannya. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Wow! Tom Haye bocorkan rahasia latihan sepak bola dari umur 7 tahun. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye mengungkapkan rahasia latihan sepak bola yang dia terima sejak usia dini di Belanda. Sebagai produk dari sistem pendidikan sepak bola di negara itu, Haye memulai perjalanan sepak bola di AZ Alkmaar Youth pada usia 4 tahun, di mana fokus utamanya adalah pada kesenangan bermain. Di Belanda, mereka mulai mengenalkan dasar-dasar sepak bola dari usia sangat muda, sekitar 4 hingga 7 tahun, dengan tujuan utama untuk kesenangan, ungkap Tom Haye dalam wawancara dengan bolasport.com. Haye menjelaskan bahwa dasar-dasar sepak bola seperti operan bola dan teknik dasar mulai diajarkan secara serius sejak usia 7 tahun. Hal ini membuatnya sudah terbiasa dengan teknik-teknik dasar saat memasuki tingkat lebih tinggi dalam sepak bola. Di sisi lain, masalah yang dihadapi timnas Indonesia, termasuk kemampuan dalam passing, menjadi perhatian khusus pelatih Shin Tae-yong. Shin perlu turun tangan untuk membantu memperbaiki aspek-aspek teknis ini, baik di timnas senior maupun di timnas junior. Dasar-dasar sepak bola sudah diajarkan kepada saya sejak usia dini di Belanda. Jadi seharusnya bukan menjadi masalah besar untuk para pemain timnas jika mereka sudah memiliki pengalaman yang memadai, tambahnya.
Tom Haye, yang lahir di Amsterdam, memandang bahwa latihan dan pengalaman yang diterima sejak dini merupakan fondasi penting yang membantu para pemain beradaptasi secara alami dengan taktik dan teknik sepak bola yang lebih kompleks di level yang lebih tinggi. Pengakuan terbuka, Ivar Jenner mengungkap kesulitan besar di Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, mengungkapkan tantangannya dalam mengadaptasi taktik rumit Shin Tae-yong. Awalnya merasa sulit dengan skema 3 back yang tidak lazim baginya, Ivar menceritakan bagaimana perjuangannya untuk akhirnya mendapatkan tempat tetap di skuad Garuda. Ivar Jenner, yang juga bermain untuk FC Utrecht U21, mengakui bahwa perbedaan besar antara taktik yang dia pelajari di Belanda dengan apa yang dia terima dari Shin Tae-yong. Dia menjelaskan bahwa sistem formasi seperti 5-2-3 atau 5-3-2 yang sering digunakan oleh Shin membutuhkan penyesuaian yang signifikan baginya. Di Belanda, kami biasa menggunakan formasi dengan 4 back dan jarang bermain dengan 2 gelandang di tengah lapangan, ujar Ivar Jenner. Jadi, awalnya cukup sulit untuk beradaptasi karena harus berlari lebih banyak. Ivar juga mengapresiasi pendekatan Shin Tae-yong yang fokus pada build-up serangan dari belakang, sebuah strategi yang membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemain tengah. Meskipun mengakui kesulitannya, Ivar Jenner merasa senang dengan perubahan ini karena lebih cocok dengan gaya bermainnya yang tidak mengandalkan umpan panjang. Pelatih Shin Tae-yong mengajarkan saya banyak hal, terutama dalam membangun serangan, tambahnya. Operan jauh bukan gaya bermain saya, jadi saya sangat senang dengan pendekatan ini. Dengan perjalanan panjangnya di Timnas Indonesia, Ivar Jenner kini merasa lebih siap untuk menyesuaikan diri dengan taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, membuktikan bahwa kesulitan awalnya tidak sia-sia dalam perjalanannya menjadi pemain kunci di skuad Garuda. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Rahasia terbongkar. Indra Syafri cerita sulitnya buru pemain muda keturunan untuk Timnas U19 Indonesia. Indra Syafri, pelatih Timnas U19 Indonesia, mengungkap tantangan besar dalam mencari dan memilih pemain muda keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk Timnas. Dalam wawancara terbaru di Stadion Madia, Jakarta, dia menyoroti kompleksitas proses ini, terutama mengingat usia para pemain yang masih muda. Sulit untuk melakukan perpindahan kewarganegaraan pemain keturunan, terutama pada usia muda seperti ini, ungkap Indra Syafri. Sebagai pelatih, saya harus hati-hati dalam menilai kualitas dan pertimbangan lainnya. Indra Syafri membandingkan bahwa berburu pemain muda keturunan jauh lebih sulit daripada merekrut pemain senior yang profilnya sudah jelas. Dia telah mencoba 5 pemain kelahiran Belanda di Toulon Cup 2024, diantaranya Jens Raven yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Untuk pemain yang sudah senior, biasanya kita bisa lebih cepat menentukan kualitasnya, jelas Indra Syafri. Namun untuk pemain usia 18 tahun seperti ini, kami harus sangat hati-hati.
Timnas U-Strip 19 Indonesia di bawah arahan Indra Syafri sedang mempersiapkan diri untuk ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya. Mereka akan menghadapi tantangan dari Timor Leste, Kamboja, dan Filipina dalam grup mereka.